Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Langit tampak kelabu saat 4 orang pendaki muda tiba di base camp Sembalun, kaki Gunung Rinjani. Udara dingin dan basah menyambut mereka, pertanda hujan belum sepenuhnya reda. Mereka adalah Bima, Nina, Jalu, dan Raka, sahabat lama yang merencanakan pendakian ini sejak lama, konon untuk merayakan ulang tahun Bima. Namun, penjaga base camp, seorang lelaki tua berwajah keriput bernama Pak Dharma, menatap mereka dengan raut khawatir. Musim hujan ini tak main-main, nak. Kabut bisa datang tiba-tiba, banyak yang nyasar, ujarnya dengan nada peringatan. Bima tersenyum, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Kami sudah siap, Pak. Peta, GPS, center, semua lengkap. Pak. Dharma hanya menghela napas. Pandangannya kemudian terhenti pada Raka yang berdiri agak jauh di belakang. Sejak turun dari mobil, Raka tampak aneh. Ia lebih banyak diam, menatap puncak Rinjani dengan tatapan kosong. Sesek bibirnya bergerak seakan-akan sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Nina menepuk pundak Raka. Kau baik-baik saja, Kak? Raka mengangguk pelan, matanya masih terpaku ke atas. Kau dengar suara itu? Nina menoleh ke sekeliling. Yang terdengar hanya gemerisik hujan yang jatuh di dedaunan. Suara apa? Yang memanggil, bisik Raka, nyaris tak terdengar. Mereka menatapnya dengan ragu, namun tak ingin menambah ketegangan. Bima mengatur barang bawaan, memastikan logistik lengkap. Sementara itu, Jalu mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, tapi tak ada yang benar-benar tertawa. Saat mereka hendak memulai pendakian, Pak Dharma memanggil mereka sekali lagi. Kalau di atas, nanti kalian merasa diikuti, jangan menoleh ke belakang, katanya pelan. Dan kalau ada yang memanggil nama kalian, jangan jawab. Suasana menjadi canggung. Bima berusaha bersikap sopan, meski bulu kuduknya meremang. Baik, Pak, doakan kami selamat. Pak Dharma hanya mengangguk tanpa senyum. Mereka mulai berjalan meninggalkan base camp. Langkah-langkah kaki mereka menjejak jalur tanah basah. Semakin tinggi mereka mendaki, kabut tipis mulai turun perlahan. Dan entah mengapa, sejak langkah pertama itu, Nina merasa hawa gunung berbeda, seperti ada sesuatu yang menunggu mereka di atas sana. Di belakang rombongan, Raka berjalan paling lambat. Kepalanya sedikit menunduk, bibirnya terus komat kamit. Jika saja teman-temannya lebih memperhatikan, mereka akan mendengar ia berbisik pelan, "Aku datang." Langkah demi langkah membawa mereka makin jauh dari base camp. Kabut yang semula tipis kian pekat, seakan ingin menelan jalur pendakian. Mereka harus menyalakan headlamp lebih cepat dari rencana. Pukul 3 sore sinar mentari sudah tak mampu menembus kabut. Bima berjalan di depan, menatap layar GPS dengan cemas. Jalu sesekali memeriksa peta kertas di tangannya, memastikan mereka tidak keluar jalur. Nina terus menoleh ke belakang, memastikan Raka tidak tertinggal terlalu jauh. Namun, rasa gelisah tak bisa mereka usir. Setiap beberapa menit, mereka mendengar suara langkah lain di belakang Raka. Suara itu pelan, tetapi jelas, seakan ada orang kelima yang mengikut. "Raka, kau dengar?" tanya Nina, menahan napas. Raka hanya mendongak dengan mata merah sayu. "Dia sudah di sini," gumamnya. Jalu mencibir, berusaha menutupi rasa takut. "Jangan mulai omong kosong lagi, mungkin suara hewan." Tapi Bima menoleh dengan wajah pucat. "Kalian dengarkan?" Langkah kaki itu berhenti waktu kita berhenti. Hening, mereka saling memandang, saling berharap ada yang bisa memberi penjelasan logis. Dan kemudian, suara itu terdengar lagi. Langkah pelan di tanah basah, mendekat, lalu berhenti. Bima meneguk ludah.
Ia memutuskan mereka harus lanjut secepat mungkin. Kabut sudah terlalu tebal. Jika berhenti lama, mereka bisa kehilangan arah sepenuhnya. Ketika mereka melanjutkan pendakian, kabut seolah semakin rapat, menelan jarak pandang. Raka tertinggal beberapa meter di belakang. Suaranya makin sering terdengar bergumam. Tiba-tiba, Nina berbalik cepat. Ia yakin mendengar suara seseorang yang berbisik tepat di telinganya. Nina. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut putih kelabu yang bergelenggulang. Jalu menarik lengan Nina. Jangan menoleh, kau ingat kata Pak Dharma? Dengan gemetar, Nina hanya mengangguk. Tapi rasa penasaran dan takut bercampur, membuat kakinya lemas. Langkah kaki kelima itu terus mengikuti di belakang. Kadang jauh, kadang nyaris berbisik di telinga. Dan makin lama, langkah itu terdengar semakin berat, seperti sesuatu yang terseret di tanah. Di satu titik, Bima berhenti mendadak. Jalur yang seharusnya terbentang jelas di GPS kini lenyap, digantikan garis kosong. Ini tak mungkin, desis Bima. Apa maksudmu? Tanya Jalu panik. Jalur pendakian hilang. Nina memandangi kabut yang tak berujung. Entah bagaimana, ia merasa mereka sudah berjalan berputar-putar di tempat yang sama. Dan di tengah kebingungan itu, suara langkah kelima tiba-tiba berhenti. Hening yang mencekam pun turun, seakan gunung ikut menahan napas. Raka berdiri di belakang mereka, menatap kabut dengan tatapan kosong. Dia sudah dekat, bisiknya lirih. Kalian tidak bisa pulang. Mereka berdiri di jalur yang seakan tak pernah berubah, tanah basah yang becek, semak-semak rapat di pinggir, dan kabut yang terus bergulung menutup pandangan. Bima mencoba mengutak-atik GPS, tapi layar hanya berkedip, menampilkan simbol error yang belum pernah ia lihat. Jalu menggenggam peta kertas yang mulai lembab. Jemarinya gemetar saat menunjuk jalur yang harusnya mereka lalui. Kita harus turun sekarang, kalau tidak, kita tersesat sampai malam atau lebih buruk. Namun, Nina tak mendengar. Ia terpaku menatap ke arah kabut. Matanya membelalak. Ada seseorang di sana. Suaranya lirih. Bima menoleh cepat. Hanya kabut. Nama Nina tetap menunjuk ke depan. Jemarinya menegang. Di pinggir, kau tak lihat. Dia berdiri memanggil. Dan seolah menjawab, kabut bergeser pelan. Sesosok bayangan samar muncul di tepi jalur. Tinggi, tegak, tak bergerak. Seakan menunggu. Mereka terpaku. Tak satu pun berani bersuara. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangan dan melambai ke arah mereka. Siapa itu? Pendaki lain. Suara Bima serak, setengah berharap. Nina menggeleng. Entah bagaimana, ia yakin sosok itu bukan manusia. Ada sesuatu yang dingin merayap di dalam pikirannya saat tatapan mereka bertemu, sesuatu yang membuatnya merasa kosong dan kedinginan hingga tulang. Jangan lihat dia, gumam Raka. Wajahnya pucat pasi. Tapi Nina sudah terlanjur terpaku pada sosok itu. Lambaiannya makin cepat, seakan memanggil lebih keras. Kita harus pergi, bisik Jalu, menarik Nina menjauh. Namun langkah Nina berat, seakan tanah merantai kakinya. Di telinganya, suara pelan menyerupai napas terdengar dekat. Dekatlah, turunlah bersamaku. Nina menjerit dan menutup telinga. Saat itu juga, kabut kembali menebal, menelan sosok itu hingga lenyap seolah tak pernah ada. Bima mencoba menguatkan diri. Kita harus turun sekarang. Tetapi sebelum mereka sempat bergerak, Raka tertawa kecil, suara yang terdengar asing, serak, bukan miliknya. Tak ada jalan turun. Ia memandang mereka dengan mata yang hampa. Kalian sudah dipilih. Sakit hening turun di antara mereka. Bahkan kabut pun seolah membeku. Dan di tengah kesunyian itu, suara langkah kelima terdengar lagi. Pelan, namun kini sangat dekat, hanya beberapa jengkal di belakang punggung mereka. Langkah kaki kelima berhenti tepat di belakang mereka. Hawa dingin menelusup di sela kabut, membuat napas mereka terembus putih, dada sesak seakan diikat. Raka berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke arah jurang yang samar. Di depan, lalu tiba-tiba, kepalanya menunduk, bahunya bergetar pelan. Nina menggenggam lengan Jalu erat-erat. Ada apa dengannya? Bima melangkah ragu mendekat. Raka, ayo sadar, kita harus turun. Belum sempat Bima meraih bahu Raka. Raka mendongak, mulutnya terbuka perlahan, matanya melotot bulat, putih,
Matanya lebih banyak terlihat daripada hitamnya. Suara asing keluar dari tenggorokannya serak, dalam, seolah lebih dari satu suara bercampur jadi satu. Mereka tak bisa pulang. Jalu mundur 2 langkah, hampir tergelincir. Bima terpaku. Raka mendongak lebih tinggi. Lehernya menegang. Suara itu semakin keras. Jiwa-jiwa yang terjatuh, menunggu. Nina menangis, berusaha memalingkan muka. Tapi rasa takutnya terkalahkan oleh rasa iba pada sahabatnya. Ia memberanikan diri memegang pundak Raka. Raka, hentikan, kau menakutiku. Raka mendadak terdiam, tubuhnya bergetar. Lalu ia menarik napas panjang. Ia menatap Nina lurus-lurus. Dan untuk sesaat, Nina merasa yang menatapnya bukan lagi Raka. Ada sesuatu di balik sorot matanya. Sesuatu yang kelam dan lapar. Dengan suara yang pelan tapi parau. Raka berkata, dia ada di kawah. Dia ingin kalian. Raka tiba-tiba meronta hebat. Tubuhnya terhuyung, tangannya mencakar udara, seakan menolak tarikan tak kasat mata. Pegang dia, teriak Bima panik. Mereka bertiga berusaha memegangi Raka. Namun kekuatannya luar biasa, tubuhnya panas dan berat. Raka mengerang napasnya. Satu-satu, lalu sekali lagi suaranya berubah menjadi lebih berat. Turunlah, turun, biar kalian menyatu. Dengan hentakan tak terduga, Raka melepaskan diri. Ia berlari menembus kabut, ke arah tebing kawah yang tak terlihat jelas. Raka? Nina menjerit histeris. Tanpa pikir panjang, Bima dan Jalu mengejar. Nina berlari di belakang mereka, air mata bercampur hujan tipis. Di depan, langkah Raka tak melambat, seakan ada sesuatu yang menuntun atau menyeretnya mendekati pinggir kawah. Dalam kabut yang makin pekat, hanya samar-samar mereka melihat punggungnya, berjalan tegak menuju tempat paling berbahaya di puncak Rinjani. Dan di antara desau angin, Nina merasa jelas mendengar suara bisikan panjang, entah dari arah kawah atau dari dalam kepalanya sendiri. Turunlah, kami menunggu. Kabut kian tebal, menutup jarak hanya beberapa meter di depan mata. Hujan rintik mulai turun, membuat tanah menjadi licin. Napas Bima terengah, tubuhnya bergetar antara takut dan kedinginan. Raka, berhenti! Kau mau mati! Teriakannya hanya menggema samar di antara kabut. Di depan, bayangan Raka tetap berjalan. Tanpa ragu, langkahnya mantap menuju tepi kawah yang tak terlihat. Jalu tergelincir, lututnya menghantam batu. Nina menarik lengannya berdiri. Air mata mengalir di pipi Nina, bercampur air hujan. Aku tak bisa. Dia tak mau berhenti. Mereka terus berlari. Hingga akhirnya kabut merenggang sedikit cukup untuk melihat bentuk kawah menganga di hadapan mereka. Tanah basah memanjang ke pinggir jurang, membentuk tebing setinggi puluhan meter yang turun curam, dan di sana di tepian licin itu Raka berdiri. Tubuhnya dayam, kepala menunduk, tangan menjuntai ke samping. Uap tipis mengepul dari mulutnya, seakan ia sedang berbicara dengan sesuatu yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Raka! Nina meraung. Tolong, jangan lakukan ini. Bima perlahan mendekat. Kau bukan dirimu sendiri. Ayo pulang. Raka mengangkat kepalanya. Matanya kosong. Senyumnya perlahan. Mereka senyum yang bukan miliknya. Dan saat itulah tanah di bawah kaki mereka retak. Kerak sebuah retakan panjang menjalar cepat di permukaan tanah basah, memisahkan Raka dan ketiga temannya. Tanah di sisi Raka mulai melorot pelan. Kerikil jatuh satu persatu ke kawah yang gelap. Raka, pegang tanganku, teriak Bima, meraih tangan sahabatnya. Raka hanya menatapnya, bibirnya bergerak dalam bisikan yang terdengar jelas di sela hujan. Sudah waktunya, retakan makin melebar. Tanah itu bergetar seolah tak kuat menahan beban tubuh Raka. Nina dan Jalu menjerit bersamaan. Jangan! Dengan suara keras, tanah di bawah Raka runtuh. BRAAKK, Raka terjata, tubuhnya meluncur cepat ke dalam kawah. Dalam detik-detik itu, Nina sempat menatap matanya untuk terakhir kalinya dan melihat sekelebat bayangan hitam tebal di belakangnya. Seakan menariknya masuk, pekikan Raka menggema panjang di dasar kawah. Namun yang membuat mereka membeku adalah suara lain yang bercampur dengan jeritan itu, suara tawa berat, tak manusiawi, yang berputar di sekitar dinding kawah sebelum lenyap ke kedalaman. Setelah itu, hanya sunyi.
Kabut kembali merapat, menutup tepi kawah yang baru saja menelan sahabat. Mereka tak ada tanda-tanda Raka di bawah sana, hanya lubang hitam yang diam. Nina jatuh terduduk, menutup wajah, tubuhnya terguncang hebat. Jalu berdiri terpaku, sementara Bima memegangi lututnya yang gemetar. Hanya angin yang terus berembus pelan di telinga mereka membawa bisikan yang tak ingin mereka dengar lagi. Satu sudah kembali, yang lain segera menyusul. Hujan turun makin deras, membasahi tubuh mereka yang gemetar di pinggir kawah. Nina menangis tanpa suara. Matanya menatap kosong ke jurang yang baru saja menelan Raka. Bima memegang pundaknya, suaranya serak. Kita harus turun. Kita harus cari bantuan. Jalu hanya menunduk, bibirnya bergetar, tak sanggup berkata sepatah kata pun. Hanya suara hujan dan hembusan angin yang menemani mereka. Dengan sisa tenaga, mereka mulai berjalan turun. Langkah mereka berat, seakan kabut sendiri menahan kaki. Berulang kali Nina merasa ada yang berjalan di sampingnya, melangkah bersisian dalam diam. Jalu beberapa kali menoleh ke belakang, yakin mendengar suara langkah kelima itu kembali mengikuti. Berjam-jam, mereka berjalan tanpa henti, menuruni jalur yang entah bagaimana akhirnya menuntun mereka kembali ke jalur resmi pendakian. Kabut mulai menipis saat matahari terbenam, menampakkan punggungan bukit yang seharusnya mereka lalui. Ketika lampu-lampu base camp terlihat di kejauhan, Bima hampir jatuh berlutut lega. Namun sesaat sebelum mereka melintasi gapura kayu base camp, Nina menoleh lagi dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas jalur setapak, berdiri sesosok bayangan tinggi, diam, melihat mereka pulang. Ia memejamkan mata, menolak mempercayai penglihatannya. Mereka tiba di base camp menjelang malam. Pak Dharma berdiri di teras pondok kayu, menatap mereka dengan wajah pucat. Ketiganya berjalan terpincang mendekat, wajah basah oleh hujan dan tangis. "Kalian hanya bertiga?" tanya Pak Dharma dengan suara berat. Nina menggeleng pelan, air mata jatuh lagi. Dia jatuh ke kawah. Pak Dharma menarik napas panjang, menatap Bima yang mencoba menjelaskan dengan suara terbata. "Kami sudah berusaha menahannya, Pak. Dia kerasukan. Pak Dharma menutup mata sejenak. "Nak, kalian bilang siapa namanya?" "Raka," bisik Nina. "Raka teman kami." Pak Dharma membuka matanya perlahan. Pandangannya kosong. "Aku sudah mencatat nama pendaki kalian saat daftar." Ia berjalan masuk ke dalam, mengambil buku tamu lusuh. Dengan tangan bergetar, ia menunjukkannya pada mereka. Di sana tertulis 3 nama. Bima Prabowo Nina Saraswati. Jalu Argatak, ada nama Raka. Bima melongo. "Tidak mungkin. Dia bersama kami. Kalian lihat dia." Pak Dharma menunduk. "Sejak dulu ada kabar. Kadang ada seseorang yang ikut mendaki, menyamar jadi sahabatmu, menyusup dalam rombongan, menunggu kesempatan." Nina terisak, tubuhnya lunglai. Jalu berdiri kaku, tak sanggup mengeluarkan sepatah kata saat Bima menggigil menatap buku tamu. Pak Dharma menambahkan dengan suara serak, "Dia sudah lama jatuh ke kawah itu, dan setiap musim hujan dia akan mendaki lagi." Hening panjang turun di ruangan itu. Nina hanya bisa teringat tatapan mata Raka, tatapan yang ia pikir tak akan pernah ia lupakan, tatapan kosong yang bukan milik manusia. Waktu berlalu, musim hujan pun berlalu. Cerita tentang tragedi itu menjadi kabur, dibicarakan berbisik di antara porter, pemandu, dan pendaki yang sering naik Gunung Rinjani. Namun, tak ada yang benar-benar lupa, terutama Nina. Setiap kali menutup mata, ia masih melihat wajah Raka yang tersenyum di pinggir kawah, seolah memanggilnya turun. Beberapa bulan kemudian, di musim pendakian berikutnya, sekelompok pendaki lain datang dari luar kota. Mereka berlima, 3 pria, 2 wanita tertawa riang saat mengurus administrasi, seorang porter tua. Pak Dharma berdiri di teras base camp. Matanya mengamati rombongan itu tanpa berkedip. Hatinya menegang ketika ia melihat salah satu di antara mereka, seorang pria tinggi, kurus, berkulit pucat, berdiri di belakang rombongan, menundukkan kepala. Pria itu tak bicara sepatah kata pun, tak tersenyum, tak ikut mengisi buku tamu. Ketika salah satu pendaki menoleh dan memanggil, pria itu hanya mengangkat wajah pelan,
memperlihatkan tatapan mata kosong. Dan sekelebat sangat cepat Pak Dharma melihat senyum aneh yang sangat dikenalnya. Senyum yang tak mungkin dimiliki manusia. Rombongan itu pun memulai pendakian mereka. Langkah kaki berderap meninggalkan base camp, menyusuri jalur pendakian yang sama. Malam pertama mereka tiba di Pelawangan Senaru. Angin dingin berembus dari kawah, membawa bau belerang dan sesuatu yang lebih tua, bau tanah basah yang menyimpan rahasia di sekitar tenda. Kabut mulai turun perlahan. Seorang pendaki wanita bernama Ayu terbangun di malam sepi, merasa ada yang menyentuh pundaknya dari luar tenda. Dengan jantung berdegup, ia menoleh ke pintu tenda yang sedikit terbuka. Di balik celah kain itu, sepasang mata pucat menatapnya dari kegelapan. Mata yang tak berkedip dan suara pelan, serak, menyusup ke dalam kepalanya. "Temani aku, Turin." Esok harinya, salah satu dari rombongan itu menghilang. Tenda dan perlengkapan masih lengkap, tapi jejak kaki berakhir di tepi kawah. Di dasar kawah, hanya terdengar desau angin panjang, menyerupai bisikan-bisikan yang menunggu pendaki baru untuk diajak jatuh dan tak pernah kembali. Sahabat malam, demikianlah kisah kelam terjatuh di kawah Gunung Rinjani. Sebuah pendakian yang seharusnya menjadi perayaan persahabatan, berubah menjadi perjalanan tanpa kepulangan. Ada yang percaya di gunung setinggi itu, manusia bukan satu-satunya yang mendaki. Ada yang menunggu di kabut, menyamar menjadi temanmu, menirukan suaranya, meminjam senyumnya, hingga tak seorang pun menyadari siapa yang sebenarnya berjalan di sampingmu. Dan ketika kabut turun, langkah-langkah tak kasat mata terdengar, memanggilmu dengan suara lembut yang menghipnotis, membujukmu turun ke kawah yang dalam, di mana tak ada peta, tak ada kompas, tak ada jalan pulang. Malam ini, sebelum memejamkan mata, ingatlah, kalau kau mendaki gunung atau berjalan di tempat sunyi, jangan selalu percaya pada sosok yang berdiri di belakangmu. Kadang dia bukan kawanmu, kadang dia sudah lama menunggumu, hanya untuk satu langkah salah yang akan menjerumuskanmu ke dasar gelap tanpa akhir. Hati-hati, turunlah, kami menunggumu. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di channel Radio Horor Official. Selamat malam, dan jangan biarkan suara itu memanggil namamu.